Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Di sini saya hanya berbagi ya, saya tidak menggurui karena saya juga masih belajar proses tahap pembelajaran. Ini berdasarkan pengalaman, ini sharing-sharing aja ya Bapak Ibu ya. Dan ini tidak jadi patokan yang paten, ini hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi, bagaimana cara menulis pendahuluan atau introduction pada artikel ilmiah. Langsung saja. Yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum menulis pendahuluan adalah menentukan topik. Jadi ada menentukan topik. Ini kalau yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi biasanya menentukan topik dulu, tapi itu kalau saya sendiri pengalaman berdasarkan bacaan. Jadi nomor satu bacaan sih kalau saya. Jadi bacaan referensi, kemudian menemukan gap penelitian, novelty, kemudian baru membuat draft. Setelah itu baru nulis. Ini step-step yang biasanya sering saya lakukan atau bisa jadi umum dilakukan oleh teman-teman para penulis, khususnya untuk penulisan artikel ilmiah. Nah, berikutnya dalam menentukan topik, yang pertama bisa didasarkan pada bidang keilmuan dan keahlian. Jadi ini penting kenapa? Karena ada yang namanya linearitas ya, penilaian linearitas keilmuan. Sehingga kalau kita misalnya bidangnya bahasa Inggris misalnya, kalau nulis tentang olahraga kan tidak nyambung gitu. Nanti penilaiannya beda sehingga biasanya bagi para dosen khususnya itu disarankan untuk menulis atau topiknya untuk penulisan artikel ilmiah itu berdasarkan atau disesuaikan dengan bidang keilmuan. Kemudian biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu didasarkan pada kesukaan. Oh, saya suka topik ini, saya suka topik ini, saya suka topik ini. Nah, itu juga bisa. Atau ini yang biasanya saya lakukan, kalau dulu saya sesuai bidang keilmuan ya harus pasti ya. Kemudian kesukaan kalau bisa ya nyambung, tapi yang paling penting di sini sebenarnya didasarkan pada previous study. Jadi sekarang bukan, kalau saya sekarang bukan waktunya berdasarkan kesukaan saya, tapi saya harus melihat trennya. Bisa jadi keilmuan saya misalnya tentang reading, tapi reading sekarang mungkin tidak apa ya seviral atau setren yang di tahun-tahun dulu misalnya. Maka saya bisa pindah ke writing misalnya. Atau yang paling saya suka sekarang, kalau dulu nggak seberapa suka, dulu itu sukanya kurikulum ya. Sekarang saya pindah ke Computer Assisted Language Learning, jadi di call hubungannya sama teknologi. Nah, dan di situ saya lihat peluang trennya itu masih aktif terus, yang paling stabil menurut saya ya. Ini menurut pendapat saya, tapi nggak tahu yang lain. Tapi ketika saya searching di Google Scholar, di Scopus, dan Web of Science, itu rata-rata topik yang berhubungan dengan teknologi itu masih stabil sekali dan masih banyak sekali ditulis oleh para peneliti-peneliti sekarang ini. Kemudian berikutnya didasarkan pada pengalaman. Ini juga biasanya oleh para mahasiswa maupun dosen ya. Misalnya kalau pengen nulis artikel tentang, ini kebetulan saya lagi nulis tentang ini, apa namanya, tentang perspektif mahasiswa S3 dengan kebijakan Scopus ya, publikasi Scopus sebagai persyaratan kelulusan. Ternyata ini lumayan diminati tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia itu juga banyak yang menerapkan Scopus atau Web of Science. Kalau di Cina itu sudah SCI atau SSCI itu syarat untuk kelulusan. Jadi kalau bahasanya itu SGI or no degree gitu, atau SSCI or no degree. Jadi mau publish atau nggak dapat apa namanya gelar gitu. Jadi bisa ditulis juga berdasarkan pengalaman. Kemudian ada juga yang didasarkan pada instrumen yang ada. Misalnya ada instrumen baru, misalnya ada penulis nih. Kemudian dia membuat instrumen baru untuk mengukur tentang misalnya efektivitas daripada penggunaan teknologi khususnya apa
pada penulisan artikel ilmiah, ini misalnya saja. Nah, kebetulan instrumen itu belum ada di sebelum-sebelumnya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai tema atau topik ya untuk mendapatkan atau menemukan topik baru. Kemudian berikutnya juga bisa didasarkan pada permasalahan atau kegelisahan sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Nanti bisa juga mulai dari narrative inquiry, nanti bisa digunakan untuk ini, atau juga misalnya action research atau yang lain ya. Yang jelas itu bisa untuk sebagai dasar menemukan topik penelitian. Berikutnya adalah gambaran masa depan. Nah, misalnya masa depan itu perkiraan itu gimana lah. Nah, itu nanti strategi untuk mengajar di masa depan itu juga bisa dicetuskan mulai dari sekarang. Kalau Bapak Ibu nulis dana hibah biasanya ya PKM itu biasanya ada yang namanya PKM Gate gitu ya, PKM Gate saya lupa. Itu untuk mahasiswa itu biasanya disuruh membuat proposal, diajukan untuk membuat rancangan pengembangan di masa depan. Misalnya ada kota, waktu saya baca dulu ya, kota di atas air, kota terapung namanya di wilayah Surabaya, karena nanti di tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2200 berapa itu akan istilahnya diperkirakan bahwa Surabaya itu akan mengalami penurunan tanah sehingga banyak lautan, sehingga dibutuhkan rumah-rumah terapung dengan konsep yang modern gitu. Dan itu keterima dan dibiayai oleh Dikti seperti itu. Jadi ini sebagai salah satu dasar untuk kita menemukan sebuah topik. Berikutnya, ini hal-hal yang perlu ditekankan dalam menentukan topik. Nanti ada rubriknya. Ini saya rubrik dapat dari dosen saya, termasuk guru saya dalam menulis ya, dari Pak Yudi. Itu dibuatkan rubrik, kemudian supaya mempermudah kita. Kalau membuat topik, mau nulis intro dan sebagainya itu enak di situ nanti. Nanti saya akan share. Yang pertama adalah topik penelitian masih tren di 3 tahun terakhir. Ini pendapat saya, kalau dosen saya mintanya 2 tahun terakhir gitu. Tapi ini beda aja pendapat ya, boleh. Ini bisa kita lihat dari tren di Google Scholar atau di Scopus, Web of Science, dan Elsevier atau publisher-publisher lain. Nah, kita lihat artikel-artikel yang dipublish itu bisa. Kemudian yang kedua adalah terdapat aspek critical analysis pada topik. Jadi ada kritiknya. Setiap kita menulis intro itu pasti ada kritik nanti di sana. Atau orang nyebutnya gap ya. Seperti itu. Nanti lebih lanjut saya jelaskan. Berikutnya adalah analisa landasan teori permasalahan topik atau riset penelitian. Nah, teori-teori yang menjadi dasar penelitian kita itu nanti apa? Sudah harus ada gitu, biar nanti dalam menulis pendahuluan itu akan lebih mudah. Berikutnya adalah analisa empiris atau permasalahan topik riset. Nah, dari kritik tadi dianalisa kebutuhannya apa, kemudian nanti bisa menentukan novelty-nya itu apa sih, kontribusinya itu apa gitu kan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya setelah menentukan topik misalnya ya, tapi biasanya saya baca-baca dulu sebelum menentukan topik, ya biasanya. Tapi orang biasanya menentukan topik dulu, minimal kalau saya gini, saya menentukan topik saya tentang teknologi, udah. Gitu. Baru saya cari baca-baca teknologi yang apa ya yang perlu saya teliti. Nah itu kita harus baca-baca penelitian terbaru. Di situ akan disajikan berbagai macam gap, ya, berbagai macam kesenjangan dari penelitian itu. Nah, itu nanti yang bisa kita jadikan sebagai kritik untuk penelitian kita. Oke, selanjutnya membaca referensi. Ini referensi yang pertama harus sesuai dengan topik ya, pastinya. Kemudian diutamakan menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Ini diutamakan aja. Loh, kalau ada yang pakai tahun 90-an ya, tahun 1990-an, kalau memang itu dari mbahnya, kalau Prof. Handoyo bilangnya mbahnya atau ahlinya, nggak masalah. Cuma kalau bisa didominasi referensinya adalah 5 tahun terakhir dan dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Itu
Itu sekedar saran aja kalau ingin nembus ke Scopus. Kemudian berikutnya, membaca referensi di luar bidang keilmuan dengan topik yang sama. Ini sangat disarankan. Contoh misalnya, saya seringkali dapat ide itu ketika membaca artikel-artikel tentang psikologi atau matematika ya, bidang lain. Walaupun misalnya bahasa Inggris ya, tapi saya membaca misalnya, dulu itu ada judul bagus, Love or Money. Nah, itu bisa saya jadikan judul baru, tapi belakangnya nanti beda dengan yang itu. Dan itu saya dapatkan dari artikel olahraga, seingat saya ya, pendidikan jasmani itu. Jadi kita bisa mengadopsi topik-topik dari luar bidang kita, tapi masih related dengan topik penelitian kita. Seperti itu. Itu sangat disarankan karena nanti banyak temuan-temuan baru ya, biasanya seperti itu. Khususnya untuk novelty-nya nanti kebaruannya akan lebih kuat gitu. Berikutnya adalah direkomendasikan untuk membaca referensi yang berasal dari jurnal internasional bereputasi seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian mendiskusikan hasil bacaan dengan orang lain akan menambah informasi yang sangat berarti. Ini penting. Bagi teman-teman, kalau mau nulis, saran saya itu paling enak kalau punya tutor atau punya mentor ya. Jadi ada gurunya yang memang lebih tahu daripada kita. Dan ketika kita mendiskusikan rancangan artikel kita akan dapat banyak input dari beliaunya. Biasanya seperti itu. Tidak harus beliau itu dosen kita atau guru kita, dari teman-teman kita pun nggak masalah. Yang penting sama-sama paham dengan topik itu. Kalaupun nggak sama-sama paham, minimal dia sudah punya pengalaman dalam publikasi ilmiah, seperti Mbak Yunita, Bu Nurti gini kan, Mas Fadil seperti itu kan. Ini nanti bisa diskusi bareng-bareng. Oh, ini kurangnya apa ya? Karena seringkali kalau dari sudut pandang kita sendiri yang nulis, kemudian yang merencanakan dan sebagainya, kita itu seringkali lupa dengan kekurangan. Kesannya kalau membaca, wah ini sudah pas. Tapi ketika dibaca orang lain baru terlihat. Makanya yang tahu kesalahan kita itu seringnya orang lain, gitu kan. Jadi lebih mudah menilai kesalahan daripada kebenaran, daripada kebaikan gitu kan, lebih mudah. Jadi oleh sebab itu dibutuhkan untuk diskusi atau kolaborasi kalau bisa seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menemukan gap di sini, kalau research gap ini sudah paham semua, insya Allah. Jadi intinya kesenjangan ya, kesenjangan dari penelitian. Jadi setiap melakukan penelitian pasti ada limitation-nya, ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Lah di situ nanti yang menjadi celah. Ibarat kita kalau misalnya punya kertas kotak gitu ya, kemudian kita potong secuil atau kita cuil sedikit lah, ada cuilan itu namanya gap gitu kan. Nah, gap ini yang nanti yang kita harus tutupi dengan penelitian kita, istilahnya gitu, gambaran umumnya. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan gap? Sebenarnya banyak cara, cuma ini tak kasih cara yang paling mudah menurut saya ini. Yang pertama adalah menganalisa referensi sesuai dengan topik. Ini agak berat memang. Jadi yang pertama ini agak berat. Biasanya saya klasifikasikan menjadi ada tema, kemudian ada subjeknya siapa, kemudian instrumennya apa, metodenya pakai kualitatif atau kuantitatif atau mixed method atau lainnya, kemudian instrumennya tadi pakai yang gimana. Nah, seperti itu. Detail, kemudian kesimpulannya apa, lah itu nanti bisa dianalisa. Agak ribet, yang lebih mudah adalah yang nomor 2 dan 3 ini biasanya, yaitu menganalisa masukan atau rekomendasi penelitian berikutnya. Ini yang biasanya saya lakukan. Kemudian dari masukan itu atau keterbatasan penelitian ini kita jadikan kritik. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya di sini, ini saya ngambil dari artikelnya Pak Yudi di Call-IJ. Nah, kita itu sudah disediakan kritik, teman-teman ya. Sudah disediakan gap-nya. Nah, dia itu sudah meneliti tentang penerapan video kepada anak tapi di luar kelas, ya. Nah, di sini ada keterbatasannya. Nah, di sini ada masukannya yang saya kasih warna kuning ini ya, saya highlight ini. Ini adalah salah satu masukan
untuk penelitian berikutnya. Jadi penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan tipe kartun yang berbeda. Kebetulan artikel ini membahas tentang penggunaan kartun untuk meningkatkan vocabulary-nya anak tapi di luar kelas, gitu kan. Kemudian waktunya itu atau durasinya itu kan videonya kan antara 2 sampai 5 menit. Nah, kita mungkin bisa pakai durasi yang berbeda, misalnya seperti itu. Types of caption-nya untuk memfasilitasi mungkin juga beda untuk vocabulary yang ada di videonya. Nah, seperti itu. Ini masukan atau keterbatasan yang memberikan informasi gap atau informasi yang bisa kita jadikan penelitian kita sebagai gap atau kritik ya. Ini ada 3 yang sudah saya kasih warna kuning ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Ini luar biasa ya. Jadi kita sudah dapatkan topik baru, yaitu tentang misalnya meneliti tentang kartun video berdasarkan dari penelitian sebelumnya. Ini nanti juga kita jadikan supporting referensi untuk mendukung kenapa kita melakukan penelitian ini. Nah, itu enaknya. Kalau mendapat atau menemukan gap dari limitation of the study. Ini biasanya di beberapa jurnal itu sudah menyiapkan atau menyediakan subbab tentang limitation of the study. Nah, itu kita cari aja. Banyak, misalnya ada di Call-EG biasanya ada, tapi tidak harus ada gitu kan. Tidak semua artikel itu memberikan informasi ini secara tersurat detail gitu ya, tidak semua. Tapi kebanyakan artikel yang bagus-bagus itu menyediakan ini. Sehingga ini bisa kita pakai untuk melakukan penelitian berikutnya, seperti itu. Ini paling mudah ya mencari gap atau topik untuk penelitian kita. Berikutnya, beberapa hal yang bisa membantu menemukan research gap. Yang pertama itu biasanya kalau teman-teman download artikel systematic review atau meta-analysis itu yang enak. Itu sudah diklasifikasikan, oh ini itu temanya ini, partisipannya dari negara ini, kemudian levelnya ini, dia pakai kuantitatif misalnya, hasilnya ini. Kemudian berikutnya, oh pakai kualitatif hasilnya ini. Itu nanti kita analisa apa yang kurangnya di situ. Misalnya dari analisa itu, oh ternyata partisipannya ini kebanyakan adalah dari anak SMP ke atas sampai dengan higher education, tapi nggak pernah yang anak SD, TK belum pernah. Nah, itu mungkin bisa dicoba seperti itu. Kritiknya bisa kita langsung dapatkan dari situ. Tanpa kita membaca banyak artikel. Kita sudah dapat dari artikel systematic review. Kemudian berikutnya, aplikasi Fosvure ini bisa digunakan juga. Tapi tadi syaratnya kita harus punya banyak artikel yang sudah satu topiknya sudah sama ya. Kemudian kita analisa. Ini namanya Fosvure, ini adalah software. Kemudian berikutnya pakai Open Knowledge Maps. Ini sudah disediakan sama website ya. Kalau teman-teman buka linknya nanti mungkin kita coba bukakan Open Knowledge Map. Kita coba di situ lah. Itu nanti kita diarahkan kepada mirip Fosvure gitu ya. Ada beberapa penelitian yang jarang atau masih sedikit yang meneliti. Itu aja kritiknya. Masih sedikit yang meneliti. Cuma kalau alasannya hanya masih sedikit, itu biasanya kurang kuat. Harus disupport lagi dengan membaca dan mengkritik artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan, kita analisa seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk menemukan novelty, orang biasanya bingung dengan novelty ya. Novelty, gap, contribution itu biasanya dianggap sama, padahal sebenarnya beda. Kalau gap itu kan kesenjangannya atau lubangnya. Nah, novelty ini adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Jadi, ketika kita sudah menemukan temuan, maka gapnya itu kita tutup. Nah, dengan atau cuilan tadi kita tutup dengan sedikit cuilan, walaupun masih ada celah di cuilan itu, supaya nanti bisa ditutup oleh penelitian selanjutnya. Seperti itu. Cara menemukannya adalah dengan menganalisa research gap, otomatis ya. Kalau research gap sudah ada, novelty otomatis sudah terbentuk. Tapi kalau research gap itu belum nemu, ya sulit ya untuk memunculkan novelty, karena novelty-nya itu muncul dari research gap sendiri. Oke, untuk berikutnya membuat draft pendahuluan. Nah, poin penting terutama dalam membuat draft itu, ini biasanya saya
terapkan. Tapi tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu. Ada juga yang cuma satu paragraf itu ada. Saya pernah nemukan introduction hanya satu paragraf di jurnal Web of Science. Saya masih ingat di Taylor and Francis itu hanya satu paragraf pernah nemu ya. Kemudian ada yang intro itu yang 2 paragraf, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 lebih. Cuma saya biasanya kalau saya sendiri lebih mudah pakai yang model 3 paragraf. Nah, model 3 paragraf itu yang gimana? Biasanya yang pertama itu di awal, ini boleh dibolak-balik ya, dibolak-balik. Cuma bolak-baliknya itu harus nomor 1, yang informasi umum itu harus di atas daripada gap. Biasanya seperti itu. Ketika saya baca artikel rata-rata seperti itu. Nah, ini cuma mempermudah aja kalau bagi saya. Yang awal itu biasanya saya isikan dengan informasi umum tentang topik yang akan kita teliti. Kemudian paragraf kedua berisikan tentang research gap atau kritik. Ya, kritiknya biasanya baru muncul di situ pada paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga baru berisikan tujuan penelitian. Ini yang lebih mudah bagi saya ya. Ini pun mengikuti piramida terbalik seperti ini. Ini dapat dari saya lupa, narasumbernya lupa. Cuma di YouTube ada ini ya. Jadi dari pengetahuan umum dulu apa yang sudah kita ketahui, kemudian kita lanjutkan dengan paragraf kedua apa yang belum kita ketahui, kemudian baru tujuan penelitian kita. Itu yang paling mudah. Nanti kita lihat artikel yang sudah publish ya, coba. Kemudian baru kita lanjut menulis pendahuluan. Yang pertama, pastikan setiap kalimat yang penting didukung referensi. Jadi referensi itu sangat penting sekali untuk menunjang penulisan artikel kita. Karena ini syarat wajib, syarat wajib gitu ya. Kemudian akan lebih bagus jika research gap juga disupport dengan previous study. Nah, seperti tadi, misalnya kita ada gap-nya, misalnya yang kita dapat dari limitation of the study tadi, artikel yang menyebutkan ini tadi bisa dijadikan supporting references untuk gap yang kita masukkan. Seperti itu. Dan yang terakhir, pastikan alur tulisan saling berkesinambungan antar paragraf satu dengan lainnya. Ini yang agak sulit biasanya. Biasanya itu kebanyakan tulisan itu antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya masih belum nyambung. Ini juga salah satu kesulitan saya ketika nyambung, dan setelah disambung ternyata arahnya berubah lagi lah, seperti itu. Nanti ketika kita praktek, itu sering mengalami seperti itu teman-teman. Jadi sudah jadi itu, termasa bongkar lagi. Ini kok nggak nyambung, bongkar lagi gitu. Seringnya seperti itu. Jadi memang kita harus sering-sering ya, trial and error. Kita harus sering nyoba, ketika ada kesalahan, kita revisi lagi, dan revisi lagi. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk teorinya. Kita coba lihat langsung artikelnya ya. Ini kebetulan artikel yang tadi, yang limitation of the study-nya sudah saya paparkan ya tadi ya. Kita coba lihat apa namanya intronya. Oke. Nah, di sini adalah diawali dari general knowledge atau pengetahuan yang umum, bersifat umum ya. Beliaunya mengawali dari kartun video sangat populer, kemudian didukung dengan referensi-referensi pada paragraf pertama. Kemudian di paragraf berikutnya baru kritik. Nah, di sini kritik ya. Kritiknya sudah saya kasih warna kuning. Nah, di sini setiap kritiknya di sini banyak supporting references-nya ya. Jadi diikuti oleh supporting references sehingga kritik itu menjadi lebih kuat, itu meyakinkan. Nah, seperti itu. Kemudian baru berikutnya pada paragraf ketiga dia menunjukkan apa namanya tujuan. The paper aims at gaining insight into the educational potential of parent-child collaboration. Nah ini, jadi ada tujuan di sini. Jadi mungkin itu yang paling sederhana ya, untuk menurut saya paling mudah itu. Tapi ada juga yang cuma dua paragraf ada. Kemudian ada yang macam-macam. Jadi kita boleh ngikut artikel-artikel yang sudah publish, yang sudah terpercaya ya. Itu lebih bagus. Misalnya saya coba buka yang TESOL IJ.
Oke, kalau ini TESEL IJ. Nah, ini kan intronya langsung ya, langsung di sini. Beda artikel, beda ini biasanya format. Nah, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Nah, modelnya macam-macam. Tapi rata-rata ada pengetahuan umum ya di awal. Ini pengetahuan umum, kemudian diikuti dengan tujuan ya. Kemudian berikutnya ini kayaknya saya belum baca detail, jadi saya belum tahu isi detailnya. Nanti teman-teman bisa download banyak artikel. Cuma kalau TESEL IJ memang keren ya. TESEL IJ ini salah satu jurnal yang keren, walaupun saya kurang tahu apakah sudah terindeks Web of Science atau belum. Cuma para reviewernya ini para ahli banget. Bahkan kalau saya sarankan untuk ngetes kualitas artikel teman-teman, kepingin dapat apa namanya first decision yang sangat cepat sekali, ini adalah jurnal yang saya rekomendasikan. TESEL IJ itu kalau first decision-nya itu kalau rejected itu kadang hanya 1 hari sudah dapat info. Ya, 1 hari teman saya 1 hari langsung dapat info di reject. Kalau reject ya, kemudian ada yang antara 1 hari sampai 2 minggu biasanya kalau reject. Tapi kalau accepted atau masih dipertimbangkan biasanya lebih lama seperti itu. Atau LLT ini saya senang banget yang bagi pecinta teknologi. LLT ini saya menyarankan ya. Jadi pecinta teknologi. Nah, di sini ada yang panjang gini ya. 1, 2, 3, 4, ada yang 4 paragraf, ada yang juga hanya beberapa paragraf saja. Jadi teman-teman bisa nanti cek langsung ke jurnalnya, download. Saya sukanya di LLT itu dia sering menyuguhkan instrumen seperti ini, appendix-nya itu lengkap gitu Bapak Ibu. Saya senang baca LLT itu. Dan orang Indonesia masih belum ada yang bisa nembus di sini. Saya kemarin baru dapat info itu cuma 1 yang masih proses, namanya Pak Andreas. Dia dari WM, Media Mandala, kuliah di Amerika sekarang. Itu lagi copy edit di sini. Ini adalah jurnal yang paling menurut saya ya, paling berat untuk nembusnya. Ini juga Web of Science ya. Karena dulu sempat dosen saya pernah kirim ke sini, grammarnya salah 3 kalau nggak salah. 3 kata saja salah itu langsung reject. Ya, itu. Itu Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, sharing-sharing kita ya, ada pagi hari ini. Monggo. Kan Bapak Ibu? Tidak ada. Oh iya, tadi saya janjiin. Membantu kita menemukan topik ya yang sesuai. Misalnya di sini pengen classroom, kita coba gitu kan. Itu akan dibawa ke sini. Ups, kok error ya? Coba. Kita coba pakai online. Oke. Oh, masih nggak bisa diakses ya. Biasanya bisa. Nanti mungkin Bapak Ibu coba sendiri ya. Open Knowledge Maps. Ini dulu sudah pernah saya coba. Di YouTube juga udah banyak tutorialnya. Insya Allah ini lumayan membantu untuk kita dalam menentukan topik-topik yang masih sedikit diteliti ya. Masih sedikit. Jadi apa namanya, sedikitnya topik itu diteliti itu juga bisa menunjang kritik kita. Ini sering dipakai oleh para penulis ya. Oh, penelitian tentang ini sudah banyak yang meneliti, namun untuk yang ini masih sedikit sekali dokumen yang ditemukan, misalnya seperti itu. Nah, kata-kata sedikit ini
itu juga bisa menjadi kritik. Oke, mungkin itu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti sudah paham semua dan nanti bisa lanjut ke bulan berikutnya. Karena kemarin itu ini permintaan teman-teman yang kemarin ya, mintanya intro, gitu kan. Mungkin berikutnya bisa ke literature review atau ke method gitu, terserah. Atau misalnya coba ini Pak di-share beberapa aplikasi yang bisa membantu banget untuk penelitian kita. Itu sebenarnya banyak ya. Termasuk biasanya membuat abstrak itu sekarang sudah nggak pakai mikir lagi. Kalau teman-teman sudah buat apa, mulai awal sampai akhir sudah ada, itu tinggal masuk di salah satu website, masukkan dikit-dikit. Nah, itu sudah langsung abstrak jadi tanpa kita buat ya. Itu sekarang sudah ada apa websitenya, aplikasinya sudah ada. Jadi nanti mungkin kesempatan berikutnya sesuai dengan permintaan teman-teman yang ada di sini, saya coba akan sharing. Atau nanti ke depannya mungkin dari Bapak, Ibu atau teman-teman yang pengen sharing juga silahkan. Monggo. Seperti itu. Jadi di sini kita terbuka, tidak hanya berfokus pada pematerinya harus saya, tidak. Kalau bisa teman-teman juga sharing gitu ya, pengalaman gimana kalau menerbitkan artikel seperti Bu Nurti, Mbak Yunita, Mas Fadil dan Mbak Meike atau Bu Vivi juga. Jadi bisa sharing-sharing di sini. Seperti itu. Monggo teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup ya? Nanti insya Allah akan saya share untuk video ini di YouTube saya, boleh nanti kalau sudah diupload ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya stop dulu recordnya.